Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersekolah. Guru, dan tenaga pendidik pada hari ini. Pertama-tama mari kita mengucapkan syukur atas Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini diberikan kesempatan kita menghadiri salah satu acara, yakni aksi nyata untuk 1.4 diseminasi budaya positif SDN nomor 32 Kaliwangi. Dan tak lupa pula kita mengucapkan salam dan salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad alamin. Baiklah, untuk mengawali kita siang hari ini, kita siapkan Bapak pertama untuk membaca doa. Waktu yang cepat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita ketemu di forum ini, di ruangan ini. Saya akan memimpin doa dengan cara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada pagi hari ini mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini mendapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur atas segala nikmat-Mu yang tanpa itu semua hari ini kami tidak akan dapat bersama di ruangan ini. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan pada hari ini mendapat rahmat dan ridha di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berikan kami kemudahan dan kemuliaan pada siang hari ini sehingga kami mendapat pahala di sisi-Mu. Dan mudah-mudahan apa yang kami lakukan pada siang hari ini mendapat nikmat dari-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Doa oleh Bapak Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk cara selanjutnya marilah kita mendengarkan bersama pemaparan atau penyampaian dari calon pemilih angkatan 2008 kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan Bapak dan Ibu bisa hadir
ternyata dalam modul 1 yang terakhir dengan sub modul 1.4 yang dimana di situ terisi tentang budidaya positif. Puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi saya kesehatan, kenikmatan dan rezeki dan bisa mengikuti program calon guru penggerak ini yang sangat bermanfaat bagi diri saya dan akan saya kembangkan di sekolah yang mana saya punya sekarang. Dan ke-14 saya menyatakan salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan beserta keluarga dan sahabatnya yang mana memberikan kita umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang gelap. Ya teman-teman yang saya hormati, di sini saya akan menampilkan atau mendiskusikan tentang budaya positif. Budaya positif itu di mana di lingkungan sekolah kita ini kira-kira budaya positif yang kita harus kembangkan dan kita harus biasakan jangan hilang dari sekolah kita. Nah, di sini pengantarnya tujuan pendidikan dalam filosofi pihak Dewantara adalah menuntut agar kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di zaman mungkin kita sekolah kemarin, di sini seorang guru selalu menuntut siswa untuk menjadi seorang siswa yang terpintar dalam kelas. Dan kebanyakan kemarin di zaman-zaman dahulu kalau ada anak-anak yang ketinggalan di belakang, kita biasa sudah tidak mempedulikan. Kita selalu memperhatikan anak-anak yang pintar. Padahal sebenarnya kalau sudah ada anak-anak yang pintar, itu sudah bisa kita lepas dan kita harus setelah kita harus menuntut anak-anak yang ketinggalan. Kita tuntut bukan menuntut. Kita sekarang ini sudah menjadi seorang guru pendidik, kita harus menjadi kesayangan peserta didik kita. Maksudnya kesayangan peserta didik kita di sini, bagaimana peserta didik kita selalu mendukung kedatangan kita. Dia selalu mencapai apa yang ingin saya datang. Kan sama dahulu kalau guru selalu memberikan tugas kepada siswanya, pasti anak-anak kalau guru tidak datang mengatakan, pasti guru tidak datang, pasti begitu kan? Coba kita menjadi seorang guru, bagaimana dia mencintai kita dan selalu menginginkan kita dalam kelas. Itu maksudnya. Jadi kita harus menuntut anak untuk menjadi kedepannya anak yang sukses. Oke, selanjutnya budaya sekolah. Ini contoh budaya sekolah. Coba kita amati lingkungan sekolah kita saat ini. Bagaimana suasananya? Bagaimana murid-muridnya yang saling berinteraksi? Bagaimana guru saling tutur sapa? Bagaimana guru menyapa murid? Bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antara murid? Suasana yang berkembang di sekolah kita saat ini mencerminkan budaya di sekolah. Di antara ini, itulah yang kita harus budayakan di sekolah. Bagaimana suasana lingkungan sekolah agar senang, menyenangkan, guru dengan siswa bisa menjadi teman, bisa menjadi guru, di saat juga membutuhkan siswa kita bisa menjadi temannya. Bagaimana murid saling berintegrasi? Maksudnya berintegrasi saling mempunyai potensi, saling berkomunikasi. Itu. Kita sebagai guru di sekolah lihatkanlah kepada peserta didik kita supaya kita saling sapa di sekolah, tidak ada saling kita antara sama lain saling berbelakangan. Kita harus menjaga komunikasi di sekolah kita, menyapa murid dengan kasih sayang, menjemput murid di depan kelas, menjemput murid di depan gerbang sekolah dengan mereka berselamat. Apa salahnya kalau kita selalu menyambut kepalanya, dengan belakangnya, dengan rasa kasih sayang, menyelesaikan suatu masalah atau konflik antara murid. Ini maksudnya konflik antara muridnya bermasalah, kita bisa selesaikan, jangan sampai keluar dari lingkungan sekolah kita dulu. Oke, selanjutnya
Saya mau bertanya kepada teman-teman, tahu salah tidak tuliskan, tapi yang mampu, mari kita bercerita. Atau mari anak-anak siapa yang bisa jawab. Tuliskan satu kata yang mencerminkan budaya sekolah kita saat ini. Ayo, kira-kira ada yang bisa? Pak Sofian, apa yang mencerminkan budaya sekolah kita saat ini? Sikap. Yang lain? Budaya sikap. Contoh budaya sikapnya? Sekarang di biasa di sekolah kita terapkan dari kalau kita itu sekarang antara kita sama siswa itu harus saling saling menyatu. Di sini ketika kita menerapkan di kelas, yang muncul itu siswa itu seolah-olah tidak memiliki ketakutan, rasa takut kepada kita, Bu. Seolah-olah siswa ini guru itu tidak memukul, guru itu tidak memarahi kalau kita seperti ini. Ketika sikap-sikap seperti itu yang kita budayakan, Bu, seperti tadi, kayaknya merasa ya kita tuh merasa tidak dihargai. Ya memang dalam sekarang kita sebagai pendidik tidak ada istilah menghukum. Ya. Anak tidak bisa dihukum. Bagaimana sikap anak supaya dia bukan sedang tapi merasa kita bahwa kita diguru betul yang kita lakukan. Kita harus seperti seorang guru yang memberikan sikap kepada anak dengan gaya yang dia sedang sama kita. Contoh begini Pak, di saat kita memasuki kelas, sapa anak-anak dengan kasih sayang. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita speaking, permainkan anak-anak. Sembari kita buat permainan, speaking sekarang itu banyak di media sosial, untuk speaking. Kedua, kita mulai berbicara dengan kata-kata yang manis kepada anak-anak, sehingga itu anak-anak juga lama-kelamaan akan mengikuti gaya bicaranya seorang guru. Kalau kata-kata begini tidak mesti dikeluarkan. Karena siswa kita itu akan melihat dari cerminnya itu kita, pendidik. Kita ini cerminnya anak-anak peserta kita. Kita adalah cerminnya. Apa yang kita lakukan dengan gaya kita yang menyenangkan akan dilakukan. Kalau kita melakukan hal-hal yang ini guru begini modelnya di sekolah, jadi akan menyenangkan kita itu. Jadi tergantung dari kita tenangkan dari diri kita. Disitulah mungkin akan muncul sikap seorang anak, dia lihat bahwa dia akan segan kepada guru tersebut dan juga bisa dia berteman. Oke, kita lanjut di sini mewujudkan budaya positif. Disiplin, kita bisa menggunakan disiplin positif. Disiplin positif contohnya kita datang tepat waktu. Menjemput anak di depan pintu. Anak ini harus datang tepat waktu, masuk di kelas tepat waktu, istirahat tepat waktu. Peraturan sekarang kita berubah menjadi keyakinan. Di sini keyakinan ini sebenarnya tiap-tiap kelas kita membuatkan keyakinan kelas kita masing-masing. Dan bukan guru yang membuat, kita sharing kepada anak siswa kita di dalam ruangan. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kita lakukan? Satu, contoh. Kita masuk jam pelajaran jam 7.15. Tidak boleh makan minum di kelas. Tapi sekarang kita tidak boleh menggunakan kata tidak. Itu kata-kata dalam peraturan yang dilarang menggunakan kata tidak. Jangan. Kalau memang ada mengatakan tidak boleh makan di kelas, bisa digunakan begini. Makan dan minum di saat istirahat. Itu kalimat positifnya. Kalau misalnya mengatakan dilarang makan minum di kelas, kita harus mengganti dengan kalimat positif. Karena dalam kurikulum PPK tidak boleh mengatakan tidak, dilarang, tidak boleh. Yang bisa katakan makan dan minum di saat jam istirahat. Itu kita kembalikan dengan budaya positifnya. Tata tertib, nilai-nilai kebajikan. Motivasi intrinsik sama.
hukuman konsekuensi restitusi. Jadi hukuman kita menggantikan dengan restitusi. Nah, restitusi ini bisa berkaitan dengan keyakinan. Kira-kira keyakinan di kelas itu kalau dilanggar apa restitusinya? Jadi harus tiap kelas mempunyai keyakinan kelas masing-masing. Oke, lanjut disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan. Budaya positifnya, teori motivasi, hukuman, konsekuensi dan restitusi, dihukum oleh penghargaan. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Nah, ini biasa 5 posisi kontrol dengan segitiga restitusi kita lakukan kalau ada kasus-kasus siswa di sekolah. Kita akan lakukan nanti sebentar, ada contohnya ke depannya. Nah, ini tahap 1 disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan. Ini yang kita bahas pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan. Ketiga, teori kontrolnya Dr. William Glaser, ilusi guru mengontrol murid. Ilusinya bahwa wujud adalah efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, sekarang saya lagi mau bertanya kepada Bapak Ibu. Apa yang ada di benak kita semua ketika mendengar kata disiplin? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Apa yang ada di benak Bapak Ibu guru sekarang kalau ketika mendengar kata disiplin? Contoh, kalau saya katakan disiplin, saya harus datang waktu ke sekolah. Kira-kira ada yang bisa Bapak Ibu? Kira-kira apa yang ada dalam benak Anda tentang kata-kata disiplin? Kata disiplin. Ada yang bisa? Bapak? Gantian. Kita belajar bersama kan? Baik, saya akan coba jawab. Kalau saya misalnya dengar kata disiplin itu ya kaitannya dengan kejujuran. Oleh sebab itu kenapa saya katakan demikian, karena ya, jadi khususnya bagi pengembangan peserta didik, disiplin itu kenapa kemudian disiplin erat kaitannya dengan jujur, karena apabila kita tadi dikatakan misalnya ada namanya di belakang, ya, ada namanya ini budaya positif. Misalnya disiplin ini adalah membiasakan diri untuk jujur, bertanggung jawab. Kemudian contoh misalnya dalam kerapian. Kalau misalnya kita katakan kepada siswa besok misalnya harus pakaian rapi misalnya. Ini kan kalau misalnya seorang peserta didik mematuhi itu berarti dia sudah menanamkan sikap disiplin dan kejujuran pada dirinya. Mungkin itu saja, Bu. Oke, terima kasih. Pak Papi mengatakan disiplin itu adalah seperti kata jujur. Ya, jujur disiplin. Karena disiplin ini luas tanggapan kita, luas pemikiran kita. Disiplin dalam berpakaian, atributnya harus lengkap. Disiplin. Tepat waktu masuk kelas, disiplin. Ya. Oke, kita lihat ya makna disiplin. Dalam budaya kita, kata disiplin sering dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan
kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kita sering berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan belajar. Di sini kita juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian dari pembelajaran kita. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, cara pertamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi intelektual. Di sini dalam bukunya Redwood School Disiplin 2001 dinyatakan bahwa disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Disiplin positif yaitu disiplin tidak terlalu disiplin positif yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal yang menuntut kita bagaimana mengontrol serta menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang kita hargai dan yakini. Oke, selanjutnya kita masuk di teori motivasi. Teori motivasi. Nah, sebagai seorang pendidik, saat yang perlu hadir di suatu pelatihan yang direkomendasikan oleh kepala sekolah, motivasi mendasari saya untuk ikut itu adalah saya hadir karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah. Maksud ini mungkin di sini sebagai seorang pendidik, saat saya perlu hadir di suatu pelatihan yang direkomendasikan oleh kepala sekolah, motivasi yang mendasari saya untuk ikut adalah dikatakan saya hadir karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah. Saya hadir karena ingin dilihat dan dipuji oleh kepala sekolah sebagai seorang yang patuh. Saya hadir karena ingin mendapat sertifikat. Saya hadir karena saya ingin menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri sebagai guru yang merupakan pembelajaran sepanjang hayat, dan karena saya percaya tindakan saya sebagai pemimpin pembelajaran akan berdampak baik untuk diri sendiri dan lingkungan. Di sini Daniel Ross dalam bukunya Redwood School Disiplin membagi 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. Di manakah 30 motivasi kita dalam sini? Kira-kira kalau ada kita disuruh berarti kita cuma mau merasakan kenyamanan supaya jadi hukum. Kita melaksanakannya karena mau dihargai. Nah, kecuali saya ambil yang 3, saya mau menjadi untuk mendapatkan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau kita lihat kasus, ini kasus ya. Bacalah kasus Pak Seno di bawah ini dan cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Indah kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Ini kasus dalam kelas ya. Pada saat guru matematika
kedatangannya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Indah menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tangan dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Indah yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Mas Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya Indah menertawakannya. Indah sangat malu. Mas Seno bahkan meminta Indah maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Indah di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, di sini ada pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Indah? Dengan alasan tidak bisa jawab. Kan di sini Pak Seno menghukum. Kalau saya Bu, kan ini kan dua kasus yang berbeda. Di awal tadi kan kita bisa menuntun anak-anak itu sesuai dengan kodratnya. Ya. Jadi kalau misalnya bisa saja dalam kelas itu bervariasi minatnya anak-anak kan, jadi tergantung ibu gurunya mungkin yang menuntunnya ke arah yang lebih baik. Ya, jadi jawabannya Pak kami mengatakan bahwa sikap apa Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Menjawabkan tidak. Karena kenapa? Sikap Pak Seno di sini sebagai guru, dia menghukum. Apakah wajar kita sebagai guru menghukum siswa yang cuma bermain dalam kelas atau tidak mengikuti pelajarannya? Ya betul, jawabannya Pak kami mengatakan kita mengikuti program anak. Di sini saya memberi suatu solusi. Mengapa sebenarnya kita harus begini? Kalau memang ada anak dalam kelas kita yang tidak mengikuti pelajaran kita dengan baik, kita bisa tanyakan di sampingnya. Kira-kira kenapa kita tidak suka pelajaran itu? Apa yang tidak menyenangkan dalam pelajaran itu? Kita harus tanya. Kedua, mengatakan lagi, kira-kira bagaimana kita pembelajaran yang Anda senangi, anak senangi untuk saat ibu lakukan. Karena kita ini bukan guru yang bukan kemauan guru cara mengajarnya bagaimana, tapi kita cari kemauan siswa supaya siswa ini senang dengan pelajaran matematika. Oke, selanjutnya menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Indah adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya, ini hukuman atau konsekuensi? Ini dia berdiri ke depan untuk menunjukkan hidup Indah. Apakah Indah ini dihukum atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Dia sebagai konsekuensi. Kenapa sebagai konsekuensi? Karena bukan hukuman. Hukuman itu adalah peraturan yang atau jadi dia harus ada karena dia tidak mengikuti, jadi langsung membuatkan konsekuensi. Tapi kalau bisa janganlah menghukum anak. Tapi kita cari tahu kenapa anak-anak tidak suka dengan pelajaran kita. Biasa kita tidak sadar bahwa kita guru ini cuma datang berceramah. Tahu kan paham dengan berceramah? Datang, buka buku, ceramah sedikit, selanjutnya selesai ceramah, buka, kerjakan. Itu yang kita lakukan. Jadi anak itu. Nah, selanjutnya hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid yang menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu adalah hukuman. Konsekuensi sudah terencana dan disetujui oleh murid. Berarti kali ini yang kita masuki dari kisahnya Indah, dia bukan konsekuensi tapi hukum. Karena sesuatu yang tidak direncanakan. Guru yang memberikan hukuman siswa mendapatkan sesuatu yang tidak direncanakan. Ya,
musola haram. Dia masuk hukuman, bukan konsekuensi, tapi dia masuk hukuman. Kita kembali pengertiannya dari konsekuensi. Konsekuensi adalah rencana, kita mempunyai rencana di dalam kelas. Kira-kira ini maksudnya begini toh, namanya kita sudah buat tema dalam kelas supaya tidak mengumpul secara mendadak. Nah, kita bisa buat dalam kelas yang keyakinan kelas kita, yang tidak mengerjakan soal, yang tidak memperhatikan guru, akan ada konsekuensinya. Itu sudah terencana, ya. Jangan. Begini, siswa ya, makan dan minum harus di jam istirahat. Ya, disitulah kita buat. Misal kita membuat jaminan keras, kita membuat filosofinya. Saat tak berpikir, makan dan minum di saat jam kelas. Nah, baru ada di bawah lagi konsekuensinya. Kalau ada yang dapat dimakan, kira-kira apa kita lakukan? Jadi kita bertugas siswa, disuruh bernyanyi, Bu. Itu kan? Ya itu sih. Kalau hukuman tiba-tiba yang tak direncanakan, tiba-tiba langsung muncul dalam pemikiran kita, itu hukuman. Jadi sekarang ini konsekuensi suatu terancam dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Oke, kita lanjut restitusi. Ini juga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus berperilaku orang baik. Restitusi. Di sini ada gambaran. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Restitusi memperbaiki hubungan. Bagaimana? Anda belum mencapai cara bergerak sudah terbuka sedikit dengan kata-kata yang muncul di dalamnya. Restitusi fokus pada solusi. Nah, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat dalam hati. Nah, di sini sudah tidak dapat. Restitusinya begini, memperbaiki hubungan. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke 4, dihukum oleh penghargaan. Mungkin kita sudah dapat berpikir dihukum oleh penghargaan. Kira-kira apa dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan? Ya, perasaan kalau dihukum itu oleh kesalahan, bukan penghargaan. Kita lihat di sini. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada murid yang terjadi kemarin ya, waktu bulan puasa, agar berperilaku bertanggung jawab atau agar mempelajari sesuatu yang baru atau melaksanakan tugas dengan baik. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nanti saya kasihkan di filenya Pak. Kalau kita foto-foto banyak file kan yang mau kita habis. Oke, lanjut. Nah, di sini dampak negatif penghargaan. Nah, nomor 1, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, itu negatifnya kalau kita memberi penghargaan kepada anak. Tidak dilarang memberi penghargaan, tapi lihat negatifnya. Ini dampak negatifnya ya. Pengaruh jangka panjang dan pendek. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Ini merusak hubungan paling anu dalam kelas. Anak-anak kalau tersinggung dia tidak dapat hadiah.
Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Ya, kita cari contoh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau kita memberi penghargaan kepada anak, jelas kita harus lakukan terus. Ya, kedua tidak efektif. Tidak itu saja anak yang kita berikan. Anak-anak lain akan merasa dirinya tidak bisa sama saya ini. Merusak hubungan. Dia merasa sombong dengan sering diberikan penghargaan. Itu. Menurunkan kualitas anak yang makin tidak tahu lagi. Karena dia bilang itu saja dapat penghargaan. Oke, kita lanjut keyakinan kelas. Hal ini untuk bisa dipelajari kita masing-masing guru kelas dan guru mata pelajaran. Keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2? Di sini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan? Kira-kira jawabannya apa? Adalah keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini punya nilai-nilai lebih keselamatan atau kesehatan, inilah yang disebut juga sebagai suatu keyakinan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Beda peraturan, beda keyakinan. Kemarin itu dikatakan peraturan kelas. Dikatakan sini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja kita buat? Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendak ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kita bisa berdiskusi dengan anak siswa kita. Dengan menggunakan cara kemarin kita bisa isi bagikan kepada anak-anak itu lembaran berwarna-warni. Dia bikinkan kira-kira keyakinan kelas dia apa mau, majukan tempel ke depan, pasti dia senang dengan diskusi begitu. Oke. Selanjutnya keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas 1 perlu belajar. Ini contoh keyakinan kelas 1 ya. Yang kita buat. Contoh. Kira-kira kalau ibu kelas 1 mau membuat, ini contohnya ada. Keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, di sini nanti bisa dibuat di bawahnya. Kira-kira konsekuensinya kalau tidak belajar. Setiap anggota kelas 1 perlu senang. Setiap anggota kelas 1 perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas 1 perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa nyaman. Itu kelas 1. Kelas 1 kan belum banyak mereka. Memang kita harus berdekatan. Dan juga kelas 1 itu ibu-ibu jangan terlalu sering diberikan tugas. Maksudnya bukan tugas di sekolah tapi tugas di rumah. Karena sudah sekolah dan sudah belajar di sekolah,
Tiba kasih lagi di rumahnya, belajar lagi. Anak kelas 1 sampai kelas 2 dia itu cuma hidup bermain dulu. Bisa memberikan dia tugas di rumah 1-2 dalam seminggu. Karena dia masih jiwa bermain. Dan guru-guru kelas 1 dan kelas 2 itu sudah diangkatkan jempol. Karena mereka jiwa bermainnya tinggi di dalamnya. Oke, kira-kira kelas 5. Masuk kelas 5, bersikap jujur. Bertanggung jawab. Saling menghargai, ramah, sopan, dan peduli, menyimak dengan baik. Nah, kita sebenarnya ini kan cuma contoh. Nanti bisa dicari, kira-kira kelas apa yang bisa kita lakukan dalam kelas sama anak-anak. Dan kita harus saling kembali kepada anak-anak dan memberikan kembali kepada anak. Jangan guru yang membuat langsung jadi di kelas dipasang ya. Jangan guru tiba-tiba pasang di papan di kelas, keyakinan kelas. Anak-anak kaget gimana ini guru membuat keyakinan kelas sampai diskusi dengan kita. Kita harus saling kolaborasi bersama siswa untuk membuat keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Bertahan hidup, berkarya, kasih sayang dan rasa terima kasih, love and login, kebebasan, freedom, kesenangan, fine, penguasaan, Allah. Bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologi untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Itu bertahan hidup kita ya. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologi pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, kasih sayang dan rasa terima kasih, love and longing. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan dan hubungan dan koneksi sosial. Siapa sih manusia tidak mau disayangi? Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini menjadi meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Kebebasan, freedom. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka, perlu mencoba bergerak, suka mencoba-coba, tidak perlu berpengaruh orang lain. Oke, kita lanjut. Kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Pleasure berhubungan dengan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasarnya kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang dia senangi. Nah, biasa anak-anak itu terbuka pikirannya kalau dia melakukan hal-hal yang dia senangi. Tapi kalau melakukan hal-hal yang rasa dirinya jenuh, pasti butuh juga apa yang dia lakukan. Tapi coba kasih dia dengan kesenangannya, pasti akan terbuka pikirannya. Oh, bagus ini begini. Penguasaan atau powernya. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, meliputi self-esteem dan keinginan untuk meningkatkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila tidak dilakukan. Semua orang senantiasa berusaha. Lanjut, kita masuk 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol, menghukum, membuat merasa bersalah,
teman pemantau manajer. Ya, ini 5 posisi kontrol ini harus dimiliki seorang pendidik. Ini 5 posisi kontrol harus dimiliki seorang pendidik. Di mana dia sebagai pemukul, di mana dia bisa membuat merasa bersalah, menjadi teman, pemantau atau manajer. Yang ini biasa kita lakukan di saat kira-kira ada kasus di sekolah. Kira-kira posisi kita dalam 5 kontrol ini di mana? Kita harus bisa turun. Kita turun memiliki 5 posisi kontrol ini. Nah, kita lanjut. Ini pemukul, ya, ini pemukul. Ini posisi pemukul. Seorang pemukul bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi pemukul senantiasa mengatakan bahwa sekolah membutuhkan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, dengan suara tinggi, dia menggunakan dengan nada tinggi, bahasanya yang kasar, mata melotot, itu biasa dilakukan oleh seorang pemukul. Bukan contoh, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Jadi anak-anak kalau dengan kata-kata tersebut, nanti kayak merasa takut kan? Nah, kalau membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh ya, kamu yang lakukan ini. Dia langsung menuduh, dia langsung membuat, adik kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Jadi dia merasa bahwa ini anak sudah bersalah. Kita melakukan kata-kata yang membuat anak kita bersalah. Jadi kita harus melakukan dengan emosi bagaimana dengan supaya kalimat selamat itu tidak pernah keluar dari mulut kita. Nah, di sini menjadi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Nah, ini yang bagus untuk menjadi teman. Namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupaya berhubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ya, contoh nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuh, merapat pada murid, mata dan sedikit binatang. Ayo bantulah, contoh kata-katanya ya. Ayo bantulah dari bapak ya. Ayo ingat tidak membantu. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Oke, kita lanjut. Pemantau. Pemantau bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang pantas. Posisi pemantau berdasarkan peraturan yang konsekuensi. Nah, di sini manajer mempersilakan murid bertanggung jawab apa yang dia lakukan. Menuntut murid agar dapat menemukan solusi sendiri. Nah, di sini ada contoh video. Selanjutnya, di antara kalimat posisi Bapak Ibu, dominan berada di mana? Kira-kira ibu masuk di mana biasa di sini? Ada kayak sebagai pemukul? Dalam kelas kan, tiba-tiba langsung memukul siswanya? Membuat merasa bersalah siswanya? Atau menjadi teman? Saya lihat ibu-ibu di sini selalu menjadi teman pada muridnya. Jadi seperti dari Pak Sofian, anak-anak di kelas selalu kalau masuk gurunya ya merasa tidak butuh sebagai temannya, ya. Gimana Pak Sofian? Coba. Nah, selanjutnya kita masuk segitiga restitusi, cara penanganan masalah murid. Nah, konsep dan definisi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah,
menstabilkan identitas. Bagaimana dasar segitiga kita menstabilkan, membuat salah itu tidak ada. Nah, di sini tiga restitusinya, segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Nah, sekian dan terima kasih. Ini ada contoh praktik baik dalam kelas. Ya, ada contoh praktik baik dalam kelas yang bagus ibu dan bapak lakukan di kelas. Memfasilitasi murid merumuskan keyakinan. Nah, kalau ibu dan bapak membuat keyakinan dalam kelas, merumuskan keyakinan dalam kelas, kita harus membuat konsep kurikulum. Di mana kita lakukan, kita membuat guru membuat suatu keyakinan. Kita sudah rancang ceritanya, kita rancang itu keyakinan kelas kita, lalu kita tampilkan kepada siswa. Kira-kira setuju dengan ini? Kalau setuju ya benar, kalau tidak begini. Atau ada tambahkan. Yang penting kita bisa menampilkan dulu yang sudah kita buat. Kelas satu yang sudah tadi dengan kemauan belajarnya, kemauan bermainnya, ya buatlah juga potensinya toh kira-kira kalau belajar bernyanyi. Dibikinkan program tempel di atas. Nah, ini yang kemarin juga saya lakukan di sekolah dengan kasus yang dua, di mana di situ saya menstabilkan identitas anak. Kenapa sih sebenarnya saya melakukan bertanya, kenapa kamu lakukan? Dia katakan cuma bercanda, memvalidasi kesalahannya dan selanjutnya. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk kita mengarah ke budaya positif sekolah kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada timbul balik. Ya, demikianlah tadi kita dengarkan bersama pemaparan atau penyampaian dari Ibu, di mana kita sudah dengarkan bersama tentang destinasi budaya positif SDN nomor 2 Banyuwangi. Jadi mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh Ibu dapat kita kembangkan, dapat kita jalankan, karena tadi banyak sekali pembahasan yang menarik dan cukup besar untuk menjadi pembelajaran kita, terutama untuk melalui proses tahapan-tahapan yang akan kita kerjakan selaku guru. Mudah-mudahan apa yang kita saksikan bersama pada hari ini, kita juga bisa menuntun atau bisa menjadi juga peserta PBB nanti. Alhamdulillah. Ya, mungkin untuk pertemuan kita pada hari ini cukup sekian, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhlis, merupakan rekan dari Ibu Ningsih di SD Negeri nomor 32 Banyuwangi. Menurut saya, apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Ningsih tadi mengenai budaya positif itu yang bagus untuk diterapkan di sekolah ini.
terutama mengenai disiplin positif untuk siswa, karena masih banyak siswa di sekolah ini yang mereka itu disiplin, tapi disiplinnya untuk karena faktor ekstrinsik, bukan dari kesadaran mereka sendiri. Nah, dari sini juga kita sebagai seorang guru mengetahui di mana kita bisa memposisikan diri kita kepada siswa. Apakah kita sebagai pemberi hukuman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Kemudian bagaimana cara kita menanamkan perilaku disiplin intrinsik dalam diri siswa dan juga diri kita sendiri sebagai seorang guru. Dan semoga dari adanya diseminasi ini bisa kita terapkan bersama-sama di lingkungan sekolah ini, untuk siswa-siswa kita, siswa dan siswi kita yang berkarakter sesuai harapan kita bersama. Mungkin saya kira hanya ini yang dapat saya sampaikan selaku rekan Ibu Ningsih, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf beribu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita kelasnya dulu, siapkan temannya. Ayo, di depan, ayo. Ayo, siapkan temannya. Berdiri siap. Beri salam kepada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali berdua. Baca doa, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku, anugerahkan kepadaku pemahaman dalam belajar. Ya anak, ini hari kita akan membuat keyakinan jelas. Tahu tidak perintah keyakinan jelas? Keyakinan jelas itu dibilang sama dengan peraturan dalam kelas kita. Tidak boleh kita langgar. Jadi kita buat, bukan ibu yang buat, tapi kalian yang buat. Sebelum melakukan kita membuat keyakinan, ayo semua berdiri dulu di bangkunya. Berdiri, lepas dari mejanya ke samping ya. Kita berdiri dulu ya. Membuat fokus pemikiran. Fokus pemikiran. Ibu kasih contoh begini. Disebut namanya, langsung tunjuk temannya. Contoh ya. Ibu sebut Ibu Wahyu. Wahyu nanti dia sebut Wahyu. Apa namanya? Siska. Jadi selanjutnya. Mengerti? Paham?
dia punya. Oke? Angkat ini saya dong. Ya, oke, ini contoh. Percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Yang katakan di situ tampak seperti menyala ketika bertemu, acuh tidak bertemu. Ya, boleh. Aktif dalam diskusi kelompok, individualis. Tidak boleh menjadi. Oke, kalau sudah naik tempel di papan tulis. Ayo, kalau sudah naik tempel di papan tulis. Ayo. Kalau sudah naik tempel, kamu kenapa? Tidak bisa menulis. Tulis, dilarang buang sampah. Bisa? Oke, silakan tempel. Jangan terlalu banyak, satu saja, satu. Satu saja, satu. Oke, ayo. Iya, satu. Tulis namanya ya, tulis namanya. Tulis namanya, satu saja, satu. Oke? Ya. Oke, Mas. Tidak apa-apa. Ayo, tempel aja, ayo. Ayo, tempel. Berdiam sana. Satu saja, ayo. Iya, tempel, pilih. Ya. Dengan namanya ya, seperti yang dibacakan. Oke. Ini ya nih. Lagi. Tulis namanya. Ya, tempel. Ya. Jangan terlalu jauh, biar berdekatan saja. Oke. Ya. Siapa lagi? Oke, siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Jangan tempel di surat, tempel di papan tulis. Siapa lagi? Ya, ayo. Bisa enggak? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke? Oke, saya panggil namanya ke depan. Siska, naik ke depan. Ayo. Siska di sini. Coba baca Siska, apa namanya?
menjadi fasilitator menjelaskan apa materi yang dipelajari. Motivasi menjadi teladan, menilai, mengevaluasi, dan merefleksi. Coba lihat tugas murid: mentaati kesepakatan, mengikuti arahan, menjaga motivasi, meneladani guru, mempersiapkan diri untuk dinilai, menemukan kekuatan dan kekurangan diri dan melakukan refleksi. Oke, coba semua ke depan. Oke, semua ke depan, berbaris di sini. Kamu juga. Oke, ke depan. Ya, jangan lihat di atas begitu. Ayo, jadi baik saja. Ya. Ya. Kenapa kamu sekali berdekatan dengan laki-laki? Oke, kita tangan kiri. Oke, tangannya begini semua ke depan. Tangannya begini semua ke depan. Oke, mantap. Oke, duduk kembali. Nah, coba lagi lihat selanjutnya. Percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Jadi, dari keyakinan kelas kita ini hasil dari keyakinan kelas kita ya. Ya. Ini keyakinan kelas kita. Apa yang pertama saat bisa baca? Kita bersikap baik dan jujur. Maksudnya berbaik dengan teman, tidak boleh ada yang saling berkelahi, saling menghormati. Kita saling mendengarkan. Guru berbicara, kalian mendengarkan. Teman berbicara, saling mendengarkan. Kita mengucapkan tolong dan terima kasih. Kalau ada sesuatu dipinjam dari teman, ucapkan terima kasih. Kita belajar dan bermain dengan aman. Kita gigih dan melakukan yang terbaik. Ini adalah keyakinan kelas kita. Ya, keyakinan kelas kita ya. Di dalam kelas 4. Oke. Untuk hari ini cukup sekian pembuatan keyakinan kelas kita. Jadi Ibu harap keyakinan kelas ini harus diperhatikan. Jangan ada yang melakukan dari keyakinan kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikram. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas bersama Ibu Ningsi, saya merasa senang karena bisa mencurahkan pendapat saya dalam membuat keyakinan kelas yang saya inginkan. Saya juga merasa ini hal yang menarik dan adil bagi siswa karena siswa bisa membuat keyakinan kelas sendiri yang disepakati secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.